Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ambillah olehmu Al-Quran dari 4 orang, Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abu Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal. Abdullah bin Mas'ud yang pertama kali mengumandangkan Al-Quran dengan suara merdu. Sebelum Rasulullah masuk ke rumah Arqam, Abdullah bin Mas'ud telah beriman kepadanya dan merupakan orang ke-6 yang masuk Islam dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, ia termasuk golongan yang mula pertama masuk Islam. Pertemuan yang mula-mula dengan Rasulullah itu diceritakannya sendiri. Ketika itu saya masih remaja, mengembalakan kambing kepunyaan Uqbah bin Mu'aid. Tiba-tiba datang Nabi SAW bersama Abu Bakar dan bertanya, "Hai nak, apakah kamu punya susu untuk minuman kami? Aku orang kepercayaan," ujarku, "dan tak bisa memberikan Anda berdua minuman." Maka sabda Nabi SAW, "Apakah kamu punya kambing betina mandul yang belum dikawini oleh yang jantan?" "Ada," ujarku. Lalu saya bawa ia kepada mereka. Kambing itu diikat kakinya oleh Nabi SAW, lalu disapu susunya sambil memohon kepada Allah. Tiba-tiba susu itu berair banyak. Kemudian Abu Bakar mengambilkan sebuah batu cembung yang digunakan Nabi untuk menampung perahan susu. Lalu Abu Bakar pun minumlah, dan saya pun tidak ketinggalan. Setelah itu Nabi memerintahkan kepada susu, "Kempeslah." Maka susu itu menjadi kempes. Setelah peristiwa itu saya datang menjumpai Nabi. Kataku, "Ajarkanlah kepadaku kata-kata tersebut." Ujar Nabi SAW, "Engkau akan menjadi seorang anak yang terpelajar." Alangkah heran dan takjubnya Ibnu Mas'ud ketika menyaksikan seorang hamba Allah yang saleh dan utusannya yang dipercaya memohon kepada Tuhannya sambil menyapu susu hewan yang belum pernah berair selama ini. Tiba-tiba mengeluarkan kurnia dan rizki dari Allah berupa air susu murni yang enak untuk diminum. Pada saat itu belum disadarinya bahwa peristiwa yang disaksikan itu hanyalah merupakan mukjizat paling enteng dan tidak begitu berarti, dan bahwa tidak berapa lama lagi dari Rasulullah yang mulia ini akan disaksikannya mukjizat yang akan menggoncangkan dunia dan memenuhinya dengan petunjuk serta cahaya. Bahkan pada saat itu juga belum diketahuinya bahwa dirinya sendiri yang ketika itu masih seorang remaja yang lemah lagi miskin, yang menerima upah sebagai pengembala kambing milik Uqbah bin Mu'aid, akan muncul sebagai salah satu dari mukjizat ini, yang setelah ditempa oleh Islam menjadi seorang beriman, akan mengalahkan kesombongan orang-orang Quraisy dan menaklukkan kesewenangan para pemukanya. Maka ia yang selama ini tidak berani lewat di hadapan salah seorang pembesar Quraisy kecuali dengan menjingkatkan kaki dan menundukkan kepala. Di kemudian hari setelah masuk Islam, ia tampil di depan majelis para bangsawan di sisi Ka'bah. Sementara semua pemimpin dan pemuka Quraisy duduk berkumpul, lalu berdiri di hadapan mereka dan mengumandangkan suaranya yang merdu dan membangkitkan minat, berisikan wahyu ilahi Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Lalu dilanjutkan bacaannya. Sementara pemuka-pemuka Quraisy sama terpesona, tidak percaya akan pandangan mata dan pendengaran telinga mereka, dan tak tergambar dalam pikiran mereka bahwa orang yang menantang kekuasaan dan kesombongan mereka
tidak lebih dari seorang upahan di antara mereka, dan penggembala kambing dari salah seorang bangsawan Quraisy, yaitu Abdullah bin Mas'ud, seorang miskin yang hina dina. Marilah kita dengar keterangan dari saksi mata, melukiskan peristiwa yang amat menarik dan menakjubkan itu. Orang itu tiada lain adalah Zubair radhiyallahu anhu. Katanya, yang mula-mula membacakan Al-Quran di Mekah setelah Rasulullah SAW ialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Pada suatu hari para sahabat Rasulullah SAW berkumpul. Kata mereka, demi Allah, orang-orang Quraisy belum lagi mendengar sedikit pun Al-Quran ini dibaca dengan suara keras di hadapan mereka. Nah, siapa di antara kita yang bersedia memperdengarkannya kepada mereka? Maka kata Ibnu Mas'ud, saya. Kata mereka, kami khawatir akan keselamatan dirimu. Yang kami inginkan adalah seorang laki-laki yang mempunyai kerabat, yang akan mempertahankannya dari orang-orang itu jika mereka bermaksud jahat. Biarkanlah saya. Kata Ibnu Mas'ud pula, Allah pasti membela. Maka datanglah Ibnu Mas'ud kepada kaum Quraisy di waktu duha, yakni ketika mereka sedang berada di balai pertemuannya. Ia berdiri di panggung lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan dengan mengeraskan suaranya, Ar-Rahman, Allamal Quran. Lalu sambil menghadap kepada mereka, diteruskan bacaannya. Mereka memperhatikannya sambil bertanya sesamanya, apa yang dibaca oleh anak si Ummu Abdin ini? Sungguh, yang dibacanya itu ialah yang dibaca oleh Muhammad. Mereka bangkit mendatanginya dan memukulinya. Sedangkan Ibnu Mas'ud meneruskan bacaannya sampai batas yang dikehendaki Allah. Setelah itu dengan muka dan tubuh yang babak belur, ia kembali kepada para sahabat. Kata mereka, inilah yang kami khawatirkan terhadap dirimu. Ibnu Mas'ud berujar, sekarang ini tidak ada yang lebih mudah bagiku dari menghadapi musuh-musuh Allah itu. Dan seandainya tuan-tuan menghendaki, saya akan mendatangi mereka lagi dan berbuat hal yang sama esok hari. Ujar mereka, cukuplah demikian. Kamu telah membacakan kepada mereka sesuatu yang menjadi tabu buat mereka. Sungguh tidak meleset kiranya pandangan jauh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan kepadanya, kamu akan menjadi seorang pemuda terpelajar. Ia telah diberi pelajaran oleh Tuhannya hingga menjadi faqih atau ahli hukum umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tulang punggung para huffazul Qur'anil Karim. Mengenai dirinya, ia pernah mengatakan, saya telah menampung 70 surat Al-Quran yang kudengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada seorang pun yang menyaingiku dalam hal ini. Dan rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya anugerah atas keberaniannya mempertahankan nyawa dalam mengumandangkan Al-Quran secara terang-terangan dan menyebarluaskannya di segenap pelosok kota Mekah di saat siksaan dan penindasan merajalela. Maka dianugerahinyalah bakat istimewa dalam membawakan bacaan Al-Quran dan kemampuan luar biasa dalam memahami arti dan maksudnya. Rasulullah telah memberi wasiat kepada para sahabat agar mengambil Ibnu Mas'ud sebagai teladan. Sabdanya, tamassaku bi'ahdi ibni Ummi Abdin, berpegang teguhlah kepada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Ummi Abdin. Diwasiatkan pula agar mencontoh bacaannya dan mempelajari cara membaca Al-Quran daripadanya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba an yasma'al Qur'ana ghaddan kama unzila falyasma'hu min ibni Ummi Abdin. Man ahabba an yaqra'al Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra'hu ala qira'ati ibni Ummi Abdin. Barang siapa yang ingin mendengar Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia mendengarkannya dari Ibnu Ummi Abdin. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran seperti diturunkan, hendaklah ia membacanya seperti bacaan Ibnu Ummi Abdin. Sungguh, telah lama Rasulullah menyenangi bacaan Al-Quran dari mulut Ibnu Mas'ud. Pada suatu hari ia memanggilnya, sabdanya, bacakanlah kepadaku, hai Abdullah. Haruskah aku membacakannya pada Anda, wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah,
saya ingin mendengarkannya dari mulut orang lain. Maka Ibnu Mas'ud pun membacanya. Dimulainya dari surat An-Nisa hingga sampai pada firman Allah Ta'ala, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. Maka betapa jadinya bila kami jadikan dari setiap umat itu seorang saksi, sedangkan kami jadikan sebagai saksi bagi mereka. Ketika orang-orang kafir yang mendurhakai Rasul sama berharap kiranya mereka disamaratakan dengan bumi dan mereka tidak dapat merahasiakan pembicaraan dengan Allah, maka Rasulullah tak dapat menahan tangisnya. Air matanya meleleh dan dengan tangannya diisyaratkan kepada Ibnu Mas'ud yang maksudnya, cukuplah sudah, hai Ibnu Mas'ud. Suatu ketika pernah pula Ibnu Mas'ud menyebut-nyebut karunia Allah kepadanya. Katanya, tidak suatu pun dari Al-Quran itu yang diturunkan, kecuali aku mengetahui mengenai peristiwa apa diturunkannya. Dan tidak seorang pun yang lebih mengetahui tentang kitab Allah daripada aku. Dan sekiranya aku tahu ada seseorang yang dapat dicapai dengan berkendaraan unta, dan ia lebih tahu tentang kitabullah daripada aku, pasti aku akan menemuinya. Tetapi aku bukanlah yang terbaik di antara mereka.